Warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sedang tidak baik-baik saja karena manusia mengalami penurunan kualitas mental yang sangat drastis, di mana teknik tinggi, jiwa semakin sepi, hiburan makin banyak tersedia, tapi jiwa makin sengsara. Teknologi telah berhasil mendekatkan yang jauh, tapi di sisi lain menjauhkan yang dekat. Maka tidaklah mengherankan jika akhirnya masyarakat dunia mengalami berbagai macam penyakit mental, bahkan telah mewabah sampai ke Indonesia. Apa itu? Penyakit kecemasan, overthinking, stres, depresi, hingga akhirnya bunuh diri. Penyakit mental ini atau kecemasan ini sudah mempengaruhi kehidupan seseorang, dan dia ditularkan lewat media sosial. Nah, di dalam sebuah buku karangan Johan Hari terungkap bahwa timbulnya wabah penyakit mental berupa kecemasan, depresi, sampai akhirnya bunuh diri adalah disebabkan oleh putusnya hubungan sosial atau dikenal dengan lost connection, di mana manusia kehilangan fitrah kemanusiaannya sehingga memutuskan hubungan yang seharusnya terjaga terus dan memang bagian dari diri manusia. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, apa itu lost connection? Lost connection adalah terputusnya hubungan yang sangat penting yang memang menjadi bagian dari diri manusia, bersifat kodrati. Apa saja? Yaitu hubungan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Dan dua, hubungan manusia dengan sesama manusia, sesama makhluk, sebagaimana manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, akan kita bahas secara perlahan bagaimana seharusnya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki tujuan kehidupannya, sehingga mampu menghadirkan kesadaran di dalam hidupnya bahwa dalam hidup ini harus memiliki tujuan yang jelas. Bentuknya adalah pengabdian kepada Allah, sehingga mampu mengungkapkan alasan utama kenapa ia hidup, yang pada akhirnya seseorang mampu menemukan makna di dalam hidupnya, dan dia akan terus terhubung dengan Sang Pencipta yang akan mengalirkan energi gerak berupa kebaikan-kebaikan atau dorongan-dorongan kebaikan, serta gairah hidup dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini bisa memaksimalkan kehidupannya dengan sesuatu yang lebih bermakna. Yang kedua, menghadirkan kesadaran diri bahwa manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang terhubung dengan manusia yang lain, bahkan dengan makhluk yang lain, dengan alam sekitar. Mulai dari lingkungan yang terdekat, keluarga, orang tua, anak, istri, teman, sahabat, bahkan alam sekitar yang memang juga diciptakan untuk manusia. Nah, dua hal ini harus selalu terhubung dan terjalin karena menjadi bagian dari fitrah manusia, kebutuhan rohani manusia. Dan jika apabila terputus, maka manusia akan mengalami gangguan di dalam jiwanya atau mengalami gangguan pada mentalnya. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada,
Lalu bagaimana cara menjalin hubungan kembali dengan apa-apa yang terputus? Caranya adalah yang pertama, menjalin hubungan kembali dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara menghadirkan kesadaran di dalam ibadah, baik sholat, puasa, dan lain sebagainya. Cara meningkatkan hubungan dengan Allah bagi mereka yang sudah terbiasa adalah dengan cara meningkatkan kualitas ibadahnya. Contohnya seperti sholat. Sholat bukan hanya sekedar ritual wajib yang setiap hari dilakukan tanpa menghadirkan pikiran dan perasaan di dalam sholat. Maka yang seperti ini harus ditingkatkan pada level yang lebih tinggi, yaitu sholat yang mampu menghadirkan pikiran dan perasaannya di dalam sholat. Nah, jika level ini sudah dicapai, maka harus ditingkatkan pada level selanjutnya, yaitu sholat bagaimana bisa menghadirkan rasa, sehingga setiap sholat itu bisa merasakan kelapangan dada dari segala kesemrawutan dunia, sehingga mampu mendekatkan seseorang itu kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam menjalin hubungan dengan Allah, yaitu memperbaiki kualitas ibadah. Yang kedua, menjalin hubungan dengan diri sendiri. Banyak manusia yang kehilangan rasa di dalam hidupnya, sehingga hidupnya autopilot karena nggak punya tujuan hidupnya, terperangkap di dalam kritik diri yang berlebihan, sehingga menyalahkan diri sendiri atas kegagalan, kemudian merasa kurang baik, bahkan kurang layak dicintai, sehingga dia tidak peka terhadap kebutuhan dirinya. Nah, keadaan seperti ini akan berakibat bagi seseorang dengan kurangnya rasa percaya diri. Maka mulailah bersahabat dengan diri sendiri. Puji diri dengan hasil apapun pencapaian dan usaha keras yang telah dilakukan. Ucapkanlah terima kasih wahai diri yang sudah berupaya menjadi sosok yang terbaik, sebagai suami yang baik, sebagai seorang ayah yang ideal, sebagai seorang anak yang berbakti, sehingga menghadirkan rasa syukur yang akan menghubungkan dirinya dengan kesadaran yang pada akhirnya akan membawa dia pada kesadaran dengan adanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, yang ketiga, menjalin hubungan dengan orang yang terkasih. Misalnya dengan orang tua yang telah melahirkan sebagai sosok keramat hidup manusia. Minta ampunlah dan minta doalah kepada mereka agar turun keridhaan Allah kepada anak, sehingga hidup ini lebih berkah dan terarah. Kemudian dengan pasangan, di mana fungsi pasangan adalah tempat jiwa kembali pulang. Saat beban berat ini menghantam jiwa, pasanganlah yang menguatkan. Nyamannya pasangan sangat mempengaruhi keadaan rezeki, karena mampu menenteramkan hati dan menurunkan keberkahan Allah. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang soleh dan solehah. Alasan seseorang berjuang dan mati, hidup dan mati agar memenuhi kebutuhan anak dan istri. Jangan sampai perjuangan yang melelahkan tidak terbalaskan ketika nanti seorang anak yang dewasa sudah menjadi dewasa dan orang tua semakin renta dengan hadirnya anak-anak durhaka, karena semasa kecil gagal menjalin hubungan yang menciptakan bonding atau ikatan antara anak dan orang tua. Kemudian hubungan dengan tetangga. Bagaimanapun, tetangga adalah orang yang paling pertama kali menolong dikala seseorang berada di dalam kesulitan. Saat saudara
Orang tua tinggal di tempat yang jauh, tapi tetangga selalu siap siaga. Kemudian dengan teman kerja, di mana kita ada orang yang memberikan motivasi untuk terus tetap bertahan. Tidak ada selain teman kerja yang akan mengingatkan untuk selalu sabar dan bersyukur dengan keadaan turun naiknya suasana kerja dan lain. Yang keempat, menjalin hubungan dengan alam sekitar, menyaksikan kebesaran penciptaan Allah. Ini juga penting, sehingga akan menguatkan mental seseorang, menghadirkan rasa syukur dan mendatangkan keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, Ramadan adalah sarana yang paling tepat untuk menjalin hubungan kembali dengan Sang Pencipta sama manusia. Karena hakikat Ramadan adalah ibadah ruhani, ibadah yang abstrak, bukan ibadah fisik, lapar dan dahaga saja. Nah, tentang ibadah yang abstrak atau ibadah ruhani ini dapat dibuktikan dengan perintah Ramadan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang menunjukkan panggilan khusus bagi jiwa saja yang beriman, karena fokusnya pada ibadah ruhani, ibadah yang abstrak. Iman juga. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang dibalas langsung oleh Allah. Dalam hadis puasa disebutkan, kata Allah dalam hadis qudsi, puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. As-saumuli wa ana ajzi. Sehingga puasa memiliki keunggulan sendiri sebagai ibadah yang abstrak, ibadah yang sirri, yang tersembunyi, yaitu ibadah yang hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Nah, di dalam ayat ke 186 surah Al-Baqarah, dari masih dalam rentetan ayat yang sama, ditegaskan bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya dan akan mengabulkan setiap permohonan dan permintaan hambanya. Jika jiwa yang berhasil dibentuk dari puasa yang sifatnya abstrak atau rohani, dia akan menghasilkan sesuatu yang abstrak, yaitu ketakwaan kepada Allah. Maka takwa ini adalah ciri dari keberhasilan orang yang berpuasa, yang sifatnya juga. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana cara kita menjalin kembali atau reconnecting? Pertama, menjalin hubungan kembali dengan Allah saat keadaan kita berpuasa, lapar, haus. Orang cenderung untuk sensitif secara spiritual. Dalam keadaan lapar, hawa nafsu seseorang itu dikekang, sehingga cenderung untuk sadar, tunduk, taat hanya kepadanya. Dalam keadaan lapar juga seseorang mudah untuk merefleksikan dirinya di hadapannya atas segala kehilafan dan kekurangan yang sudah dilakukan. Saat perut kenyang, itu sulit untuk diwujudkan. Sehingga dalam keadaan puasa, seseorang cenderung dekat kepada Allah, pada Tuhannya, karena perasaan yang selalu diawasi, dan dalam keadaan dekat itu dia menjadi bahagia. Yang kedua, menjalin hubungan dengan pasangan. Di bulan Ramadan adalah bulan yang menyatukan pasangan dari kesibukannya masing-masing. Sedikit sekali waktu yang tersedia untuk sekedar bercerita, berbagi di luar Ramadan. Komunikasi dari hati ke hati,
deep talk dengan pasangan sangat minim. Kenapa? Karena aktivitas yang begitu padat. Maka di saat Ramadan, saat bulan puasa, pasangan memiliki momen yang tepat, momen yang banyak, momen buka puasa, momen sahur bersama menjadi momen pertemuan pembawa berkah yang akan kembali menautkan hati yang terpisah. Di sini dipersatukan sama-sama karena atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjalin hubungan kembali dengan anak tercinta. Seringkali orang lupa bahwa anak butuh kasih sayang. Tidak hanya uang yang membentuk ikatan emosional atau bonding. Ini dibutuhkan oleh setiap orang. Ikatan inilah yang akan menjamin kasih sayang anak kepada orang tuanya di saat orang tuanya renta tak berdaya. Anak dengan cara yang sama mengungkapkan perhatian dan kasih sayangnya saat perhatian dan kasih sayang dulu pernah diberikan. Maka Ramadan saat yang tepat untuk menautkan hubungan emosional yang hilang antara orang tua dan anak. Saat anak dan orang tua sama-sama menyambut panggilan ibadah Ramadan. Dengan kebersamaan dalam melaksanakan ibadah Ramadan, sahur bersama, puasa bersama, sholat tarawih bersama akan meningkatkan ikatan antara orang tua dan anak. Ramadan juga momen yang tepat untuk seseorang bersilaturahim dengan tetangga atas dasar perintah Allah. Saat puasa, interaksi silaturahim semakin meningkat karena banyak sekali momen yang bisa diwujudkan, salat tarawih, subuh berjamaah dan lain sebagainya. Maka Ramadan momen yang tepat untuk kembali menjalin hubungan silaturahim dengan tetangga. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini kita semua termotivasi untuk menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang spesial, Ramadan yang menautkan kembali hubungan-hubungan kita yang terputus, baik hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang terkasih, maupun hubungan dengan orang sekitar, tetangga, sahabat, dan lain sebagainya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.